Teman-teman, kembali lagi di channel Doli Fotokopi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memfotokopi buku di printer Epson L15150. Printer ini adalah printer yang saya gunakan untuk memprint dokumen dan memfotokopi file-file pelanggan saya. Cara memfotokopi buku di printer Epson 15150 ini juga sangat mudah. Yang kita butuhkan hanya flash disk seperti ini. Nah, kita membutuhkan flash disk ini untuk men-scan buku yang akan kita fotokopi. Kenapa kita menggunakan flash disk? Karena printer ini tidak mempunyai fitur seperti yang di mesin fotokopi pada umumnya, yaitu fitur finisher ya kalau nggak salah. Jadi kita harus scan dulu buku yang akan kita fotokopi, terus nanti kita print. Lanjut, di sini kita langsung saja pasangkan flash disknya di printernya. Kita tunggu sampai printernya mendeteksi flash disk yang kita pasang tadi. Oke, sudah terdeteksi. Sekarang kita akan setting pengaturan untuk memfotokopi bukunya. Nah, ini saya dekatkan dulu untuk kameranya supaya lebih jelas. Lanjut, di sini kita pencet yang pindai, yang ini, yang pindai. Nah, di sini kita cari yang untuk perangkat memori. Nah, sudah sampai di sini, kita pilih yang hitam putih. Setelah itu di bawahnya kita pilih yang A4 yang berdiri. Terus yang bawah kita pilih yang atasnya. Terus oke. Lanjut, kita pilih di sini format file. Pilih yang PDF banyak halaman. Oke. Terus yang bawahnya di sini kita pilih dua sisi karena bolak-balik. Nah, di sini kita pilih oke. Nah, di sini tidak perlu, yang teks saja. Lanjut, fitur lanjutan. Di fitur lanjutan ini kita pilih yang orientasi. Pilih yang atas ya, yang berdiri, jangan yang miring. Kita tutup. Lanjut untuk kehitamannya. Nah, di sini saya pilih yang putih saja. Putih yang dua terakhir ya. Nah, kenapa saya pilih yang dua terakhir? Karena printer ini scan-nya itu sangat tajam. Kalau kita tidak putihkan nanti dia itu bayangannya juga akan dia baca. Mending diputihkan saja. Kalau kita mau memotong kertasnya juga bisa. Misalkan buku yang kita fotokopi itu tidak pas ukuran A4, bisa kita potong baik dari atas mau dari bawah kiri. Biasanya sih dari bawah. Yang pertama kita aktifkan dulu, terus bisa kita potong. Nah, di sini ada arahannya juga. Kita boleh lihat. Kita boleh, kalau kita tidak tahu ukurannya yang kita potong, kita boleh ukur menggunakan penggaris berapa mili. Nah, di sini karena buku yang saya fotokopi ini pas ukuran A4, kita tidak akan potong. Nah, setelahnya semuanya selesai, sudah jadi, langsung kita fotokopi saja buku yang akan kita fotokopi. Cara fotokopinya sangat mudah. Kita paskan di sini sebelah kiri ya. Kita paskan bukunya di sebelah kiri, dirapatkan ke atas, langsung kita fotokopi saja. Kecepatan scan-nya lumayan cepat, tidak lama dan tidak macet-macet juga. Maksudnya kalau kita pencet langsung scan gitu. Baliknya tetap di situ ya teman-temannya, jangan dipindah-pindah, tetap di situ saja. Nah, di sini saya akan fotokopi bukunya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita
cuman tinggal scan saja bukunya sampai semuanya selesai. Nah, buat teman-teman yang mau fotokopi buku seperti ini, usahakan fotokopinya bukunya itu ditekan ya, ditekan, jangan seperti saya ini, karena ini saya dekat dengan HP jadi tidak bisa saya tekan bukunya. Nah, itu sebenarnya harus ditekan itu semuanya yang di atas itu, supaya hasil fotokopinya nanti bersih, tidak ada hitam-hitamnya. Memfotokopi seperti ini juga sangat banyak gunanya teman-teman, menurut saya, karena file di bukunya jadi ada di kita. Kalau nanti orang mau fotokopi lagi, kita tidak perlu lagi repot-repot men-scan buku yang akan difotokopi. Jadi kita tinggal print saja, dan pelanggan juga tidak perlu menunggu lama bukunya jadi, karena sudah tinggal cetak seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman selama ini bertanya-tanya apakah printer ini bisa memfotokopi buku atau bisa digunakan juga sebagai mesin fotokopi, jawabannya bisa sekali teman-teman ya. Ini sudah sangat cukup untuk memfotokopi buku. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai untuk men-scan bukunya. Nah, di sini kita lanjut untuk memprintnya. Nah, di sini kita pilih dulu yang dokumen asli terakhir. Kita tunggu sampai dia menyimpan di flashdisknya. Nah, sudah seperti itu, flashdisknya tidak perlu kita cabut. Kita biarkan saja karena dia sudah terhubung ke komputer. Nah, di sini saya akan nyalakan dulu untuk komputernya biar kita bisa print dokumen yang telah kita scan tadi. Sebentar, saya paskan dulu kameranya. Oke, di sini sudah bisa dilihat. Kita cari untuk flash disknya. Kita buka flash disknya. Nah, di sini sudah ada file yang sudah saya scan. Kita cari di paling bawah. Di paling bawah. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kita buka filenya. Nah, ini dia tadi buku yang kita fotokopi sudah jadi. Nah, di sini kelihatan ada hitam-hitamnya. Ini tadi karena tidak saya tekan, makanya jadi ada bercak hitamnya. Nah, buat teman-teman nanti kalau mau fotokopi, usahakan itu kertasnya ditekan supaya hasil fotokopinya bagus. Oke, kita lanjut cara cetaknya. Kita buka file, kita pilih print. Nah, di sini kita pilih properties. Sini ya, kita pilih properties. Nah, di sini kita pilih ukuran kertasnya yang A4. Terus kita pilih hitam putih. Nah, di sini pengaturannya teman-teman. Yang pilihan otomatis bolak-balik. Kita pilih yang atas. Jangan pilih yang bawah. Kalau kita pilih yang bawah nanti bolak-baliknya nggak pas. Kita pilih yang atas. Nah, kita tekan OK. Terus sudah seperti ini. Kita pilih salinnya satu kali saja. Kita klik OK. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ini tinggal cetak saja. Karena ini cuma contoh, jadi teman-teman bisa praktekkan. Di sini tidak akan saya cetak karena buku ini hanya sebagai contoh saja teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda suka dengan video saya, boleh di like, subscribe, dan komen.